itu harusnya sudah berada di intermediate ke advance. Artinya kalau dilevelkan, kalau kita mulai dari level 1, idealnya itu sudah berada di level 5 dan 6. Ya, tapi karena ini kebutuhan yang sifatnya mendadak ya. Iya kan? Iya. Mau nggak mau. Ya kan rata-rata kan begitu, mau nggak mau karena jadi salah satu persyaratan. Ya udah, mau nggak mau ya harus tes gitu dengan latar belakang yang bervariasi. Ya, jadi nanti mungkin kita akan usahakan semaksimal mungkin. Mohon untuk responsif dan silakan bertanya. Kalau misalnya dirasa kurang paham, jadi input dan outputnya bisa maksimal. Ini ada beberapa juga ini yang bapak-bapak kayaknya belum bisa dibilang bapak-bapak juga ini. Mr. Abdul Razak. Okay, can you please respond? Halo. Ya, Mr. Abdul Razak. Apakah bisa terdengar suara saya dengan jelas? Halo. Okay, I think you're still adjusting the audio and also video. Yeah, so let's get this classes started. Ini rangkaian pertama dari... The Bluetooth device is ready to pair. Oke. Ini rangkaian awal. Recording in progress. Ini rangkaian awal dari... The Bluetooth device is connected successfully. Paket yang sudah Bapak Ibu ambil ya. Jadi 1 kali workshop dan nanti ada 1 online test prediction. Oke. Nah, sekarang untuk workshop ini, I'm going to explain you beberapa hal yang umum mengenai teknis pelaksanaan TOEFL. Karena mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu berpikir TOEFL itu susah atau itu gampang. Tapi sebenarnya semuanya harus dilakukan menurut tata cara yang ada. I'm going to show you something. Nah, kita ada di sini posisinya Bapak dan Bu. I forgot the most important thing. You can to ask if you are confused about something. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya. Kita mulai dari yang paling general. Nah, ada beberapa sub skill yang dibahas. Yang pertama, TOEFL and its general information. Terus ada TOEFL issues for Indonesian people. Terus, kita ada listening skill. Saya mute dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Dan ada listening skill. Terus ada latihan sedikit mengenai listening skill ini. Ada structure, nanti juga akan diikuti dengan latihan. Terus di bagian akhir nanti penambahannya kita akan ke reading. Nah, so let's just go on to the first one. Ini ibaratnya kalau melakukan sesuatu tapi nggak paham apa yang dilakukan, takutnya hasilnya itu tidak maksimal. Tidak tahu cara pengerjaannya, pelaksanaannya. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil akhir dari TOEFL itu sendiri. Baiknya kita harus mendapatkan informasi yang cukup dulu mengenai TOEFL dan apa itu TOEFL. Nah, kita ke sini. So, you should know the TOEFL itu dibuat oleh English Testing System. Jadi TOEFL itu nggak diciptakan oleh orang Indonesia, tidak diciptakan oleh orang Inggris, tapi diciptakan sebenarnya oleh orang Amerika. Nah, negara ini yang menciptakan TOEFL. Dan si TOEFL ini dibuat untuk 2 tujuan. Yang pertama untuk tujuan akademis dan tujuan karir. Nah, mungkin posisi Bapak Ibu nanti akan mengambil TOEFL test prediction itu ada di sini untuk karir. Ya, jadi bukan untuk kebutuhan akademik, bukan untuk kebutuhan melanjutkan sekolah, untuk syarat tamat dari suatu lembaga pendidikan, bukan, tapi untuk tujuan karir. Oke. Dan yang mengikuti TOEFL ini hanya
negara yang tidak memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Ya, jadi orang Amerika tidak akan mengambil tes ini. Orang Australia tidak akan mengambil tes ini. Yang mengambil tes ini adalah kita. Kenapa? Karena kita tidak memakai bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Ya, jadi dialamatkan untuk kita. Kita disebut dengan non-native speaker. Oke. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, kemarin itu ada pertentangan mengenai PBT. Ada yang tanya, saya bisa tes PBT nggak? Atau saya bisa tes ITP nggak? Saya bisa tes CBT nggak? Nah, ini dia. Ini tiga-tiganya bicara TOEFL, cuman jenisnya yang berbeda. Sejauh ini, yang sering dipakai, yang sering diminta oleh instansi adalah yang PBT. Ini dia. Ini paper based test. Harusnya offline ya. Kalau offline itu kan memang ada nyata, kertasnya ada, pensilnya ada, stikernya ada di suatu kelas. Harusnya bentuknya seperti ini yang kita jalankan. Tapi mungkin karena Bapak Ibu berada di tempat yang lumayan jauh, aksesnya mungkin susah atau terkendala kerja atau waktu, makanya nanti di hari Kamis kita akan ikut ke TOEFL prediction yang sifatnya online, cuman tetap dalam kerangka PBT, paper based test. Nah, berikutnya ada ITP, ada juga lembaga untuk syarat syarat PNS itu ada yang minta ITP. Nah, kalau ITP ini internet ini lebih ijazahnya itu lebih lama berlakunya dan lebih mahal kalau yang ITP. ITP ini hanya bisa diselenggarakan oleh lembaga yang sudah memiliki izin langsung dari ITS. Kalau di Padang, Bapak Ibu bisa ke ITI. Kalau untuk ITP. Nah, CBT ini belum familiar di Padang karena base-nya komputer, so computer based test. Kita fokus saja ke PBT bagian pertama karena itu yang akan kita bahas hari ini dan itu yang akan Bapak Ibu lakukan di besok tanggal 15 ya di jam 7 malam untuk tes online prediction. Nah, yang muncul di sini ada 4 sebenarnya. Ada listening, reading, speaking, dan writing. Tapi yang akan Bapak Ibu lakukan besok itu hanya listening, reading, dan structure. Oke, hanya 3 saja. Artinya, speaking tidak akan dilakukan, writing juga tidak akan dilakukan. Penambahannya ada di structure, yang biasa kita sebut dengan grammar. Jadi ada 3, listening, grammar atau structure, berikutnya di reading. Oke, kita lanjut. Di paling awal itu ada listening dulu. Listening ini terdiri dari 3 jenis percakapan. Dan itu disusun menurut tingkat kesulitan. Yang paling gampang itu muncul di awal. Artinya, kenapa dia gampang? Conversation-nya singkat. Jadi ada 2 orang pembicara, masing-masing hanya mendapatkan 1 kalimat saja. Makanya kita agak merasa lumayan gampang untuk menerka atau mencari jawabannya. Nah, ketika sudah di bagian yang kedua, percakapannya itu agak lebih padat sedikit. Bisa jadi pembicara pertama ada 2 line, ada 2 kalimat, dan pembicara berikutnya juga punya 2 kalimat. Nah, itu akan butuh waktu untuk menganalisa dan mencari jawabannya. Terakhir, yang paling susah itu ada monolog namanya. Kalau monolog itu monolog, artinya hanya ada 1 orang saja yang berbicara. Bisa mengenai sesuatu yang sifatnya ilmiah, bisa mengenai sesuatu yang sifatnya lebih ke seputar campus talk. Pokoknya yang dibicarakan itu tidak mengenai sehari-hari. Ya, jadi dari 1 monolog itu nanti akan disediakan beberapa soal. Nah, itu tadi yang dimaksudkan tingkat kesulitannya itu berjenjang. Yang gampang ada di posisi soal 1 sampai 15, terus dari 16 ke 30 itu yang medium, kesulitannya tidak terlalu sulit juga tidak terlalu gampang. Dan terakhir itu di soal akhir yang monolog tadi memang membutuhkan fokus dan yang fokus dan konsentrasi yang tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini jumlah dari listening itu 50. 50 dengan pengerjaan waktu 40 menit. Artinya 1 soal itu dikerjakan sekitar kurang dari 1 menit ya. Ini dia. 50 dan 40 menit. Saran saya supaya bisa mendapatkan nilai yang tinggi nanti,
Bapak Ibu silakan fokus dan maksimal saja pengerjaannya untuk listening di nomor 1 sampai 25. Ya, 1 sampai 25. Karena nilainya itu lumayan berlebih di sana. Di sini, 1 sampai 25. Jadi dimaksimalkan, usahakan supaya semua betul untuk 1 sampai 25. Karena akan mempengaruhi total akhir dari skor TOEFL Bapak Ibu. Berikutnya, setelah 40 menit selesai, kita akan ke bagian kedua. Ini dia, structure and written expression. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan grammar. Memang, ini seputar grammar. Oke, memahami tata bahasa dan ungkapan-ungkapan. Jumlah soalnya lebih sedikit dari listening. Kalau di listening kita ada 50 soal, sementara untuk bagian kedua ini hanya 40 soal saja. Dan waktunya juga jauh lebih sedikit, 25 menit. 25 menit. Oke. Sebelum saya ke reading, Bapak Ibu ada yang mau ditanya mengenai bagian-bagian dari TOEFL ini? Boleh, silakan. Apa sebut? Halo? Masih mengikuti ya? Oke, saya lanjut saja. Bagian ketiga ada reading comprehension. Nah, ini dia. Nah, kalau bahasa simpelnya itu teks. Teks ilmiah loh. Jadi ilmiah yang sifatnya ilmiah dan akademik. Teks ini tidak akan memuat sesuatu yang sifatnya sederhana, tidak akan memuat sesuatu yang sifatnya simple. Jadi yang dibahas itu bisa diambil dari sejarah, bisa diambil dari medis, bisa diambil dari biologi, bisa diambil dari kedokteran. Nah, itu yang biasanya muncul untuk teks yang ada di reading ini. Lagi-lagi jumlah soalnya sama persis dengan listening, sama-sama 50 soal, tapi waktunya lebih lama, 55 menit. Tentu saja lebih lama karena Bapak Ibu harus membaca dulu teksnya dan baru mulai menjawab. Total semua waktu di pengerjaan TOEFL ini sekitar 2 jam. Ya, totalnya 2 jam. Oke. Untuk yang ini, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Nah, biasanya untuk reading comprehension yang ada di bagian 3 ini, kita sudah kelelahan, kita sudah merasa capek. Kenapa? Dan 2. Sementara kita harus diminta memiliki poin yang sama, membuat skor akhir itu jadi turun. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah capek, sudah malas, membaca, sudah bosan, biasanya asal isi. Nah, di sini biasanya sering nilai-nilai itu jadi rendah, jadi turun. Oke? Nah, jadi hati-hati saja, usahakan semua treatmentnya sama. Kalau Bapak Ibu memberikan 100% di sini, harusnya juga sama di sini dan sama juga untuk reading comprehension. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ada yang tanya dulu? Silahkan. No? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi, ini paparan umum ya mengenai level skor yang biasanya kalau biasa, instansi biasa, mereka hanya mentargetkan paling tidak skornya itu di atas ini, 450. Itu hitungannya sudah oke. Kalau ada instansi yang mungkin mensyaratkan untuk dapat 500, nah itu juga ada, itu ke better jadinya. Dan kalau sudah di atas 500, dari 550, itu sudah paling bagus. Nah, jadi nggak akan ada itu skornya nanti di 0 atau 100, tidak akan ada. Karena kalaupun Bapak Ibu merasa kurang yakin dengan jawaban, itu paling rendah skornya itu di 300. Nah, 300 itu udah modal awal untuk mendapatkan skor ini. Jadi nggak terlalu jauh ya dari 300 ke 450, saya rasa nggak terlalu susah. Karena modal awalnya bukan dari 0, tapi dari 300. Oke. Nah, saya mau lihat dulu mengenai cara mendapatkan skor akhir dari TOEFL. Jadi nggak sama. Kalau misalnya untuk listening tadi yang 50 soal,
terus digandeng dengan structure yang 40 soal, digandeng lagi dengan reading, terus kita totalkan saja. Caranya bukan seperti itu. Jadi ini punya cara pengukuran hasil tersendiri. Jadi memakai tabel. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan yang ini. Kita punya 4 kolom di sini. Kolom pertamanya ini number correct ya, paling akhir 50, di paling bawah itu 0. Nah, untuk section 1 listening, ini section 2 structure and written expression, dan ini section 3 untuk reading. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau section 1 itu lebih tinggi ya daripada reading karena sampai 68. Walaupun sama jumlah soalnya, tapi angkanya itu berbeda, nilainya berbeda. Nah, ini dia. Kalau misalnya ketika dihitung nanti pengerjaan section 1 dari Bapak Ibu hanya menghasilkan 35 jawaban yang betul. Hanya menghasilkan 35 jawaban yang betul dari 50 soal yang muncul, maka nilai yang Bapak Ibu dapat di 54. Kemudian ketika diperiksa lagi untuk section 2 yang grammarnya ada 30 ya jawaban yang betul, berarti nilainya 54. Ketika dicek di bagian akhir untuk reading, jawabannya yang betul hanya mungkin jauh lebih sedikit ya daripada 2 seksi yang lain, 20. Hanya ada 18. Ini dia 18 jawaban yang betul, maka nilainya 38. Ya. Nah, ini caranya, saya akan perlihatkan sebentar. Nah, ini contoh saja. Misalnya, untuk section 1 yang betulnya 29, skornya 50. Untuk section 2 yang betulnya 24, maka kita ke angka ini 48. Untuk yang ketiga yang betulnya hanya 21, maka 41. Kita bawa ke sini. Nah, ini dia. Ini caranya. Oke, jadi 50 di section 1 ditambah dengan 48 di section 2 ditambah dengan 41. Oke, terus ditambah ya. Nah, ini dia dikali 10. Nah, hasilnya ini. Ini dia hasilnya. Dapatkan per akhir dari TOEFL. Ditambah 41, habis itu dibagi 3 baru diisi 10. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini, TOEFL issues for Indonesian. You know, issues ini lebih ke masalah ya. Masalah untuk kita orang Indonesia. Cenderungnya persiapan itu nggak ketemu dengan kesempatan gitu. Ya. Terus kita merasa memang TOEFL itu susah. Kenapa? Karena level bahasa Inggris kita harus di medium dulu, bukan di basic. Karena rata-rata yang mau ikutan tes TOEFL itu ada juga beberapa yang masih di basic. Nah, otomatis nanti akan merasa kesulitan ketika mengerjakan TOEFL. Nah, ini ada beberapa isu. Oke. Nah, ini yang sering muncul Bapak Ibu, too demanding score but lack of ability. Ini saya pasti nggak muncul di sini, tapi biasanya yang datang ke ITC itu mereka nggak mau ikut tes. Mereka bayar mau berapa saja mereka bayar, tapi mereka hanya minta sertifikat. Nah, ini dia. Ya, jadi banyak nuntut, tapi mungkin lack of ability, kemampuannya itu terbatas. Atau misalnya mengerjakan tes TOEFL, tapi di akhir minta dinaikkan skornya. Nah, itu mungkin agak susah ya kalau di kita. Jadi ya memang sebenarnya butuh proses. Cuma lagi-lagi karena ini sifatnya sudden, mendadak ya, mau nggak mau kita harus maksimalkan. Ya, saya langsung aja, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa terinformasi dulu. Pengerjaannya nanti memang akan diusahakan 2 jam saja, jadi tidak bisa lewat dari 2 jam. Kalau Bapak Ibu pengerjaannya lebih dari 2 jam, nanti kita akan langsung tutup Google Form-nya, artinya kita tidak akan menerima jawaban lagi. Nah, jadi usahakan pengerjaan tes ini hanya selesai di waktu 2 jam saja. Bapak Ibu bisa manage waktunya untuk pengerjaan listening, structure, sama reading.
total ada sekitar 2 jam. Nah, ini lebih ya. Ini masih 115 menit, dan kita akan sediakan 120 menit. Nah, oke. Saya mau ke sini dulu. Oke. I need you to give me feedback, everyone. Bapak Ibu, are you still listening? Halo? Masih, Miss. Ya, Masih, Miss. masih oke. Masih, Nih, Miss. nanti saya ngomong sendiri. Masih ya, ya. Okay, now let's get started. We are focusing on skill 1. Nah, ini muncul di listening. Nah, ini juga jadi salah satu kendala untuk beberapa peserta yang memang tidak ada background bahasa Inggris yang cukup bagus gitu. Karena di listening itu nanti yang ngomong itu memang orang bule, otomatis kita yang jarang terpapar dengan cara mereka berbicara pasti merasa susah gitu. Oh, terlalu cepat. Oh, kenapa ini ngomong kayak kumur-kumur, ya. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan mereka, kitanya gitu. Kan nggak mungkin mereka kasih tes, kitanya nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba tes gitu. Ya, pasti kita akan merasakan banyak sekali kesulitan. Nah, makanya sebenarnya idealnya memang tuh waktu yang cukup lama. Kita punya tips dan trik di mana Bapak Ibu bisa maksimalkan tips dan triknya. Nah, sehingga mungkin tidak akan terlalu kesulitan nanti di pengerjaan listening. Oke, saya nggak memberikan listeningnya dulu, bentuk listeningnya nanti mungkin saya akan share. Yang pertama, kita ke sini saja. Ini dia, ini contoh ya. Jadi yang pertama, ini bisa ke sebentar. Ini bisa ke tips dan trik ya. Tips dan trik sebentar. Focus on the second line. Fokus on the second line. Jadi Bapak Ibu silakan fokus di line kedua. Nah, line kedua itu yang ini. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi yang sering terjadi, kita terlalu fokus di line pertama. Aduh, tadi line pertama apa ya? Masih terpikir yang itu sehingga kita lupa line kedua sudah jalan. Nah, padahal inti dari semuanya itu ada di line 2. Oke, jadi Bapak Ibu memang harus fokus di line kedua. Kalaupun ada yang tidak mengerti, masih merasa banyak kesulitan di line pertama, biarkan saja. Karena ini tidak terlalu jadi. Nah, ini maksud saya yang di bagian pertama jauh lebih singkat. Orang pertama hanya punya 1 kalimat, orang kedua juga hanya punya 1 kalimat. Oke? Nah, akan dibedakan kalau yang pertama berbicara itu laki-laki, otomatis yang kedua pasti wanita. Jadi nggak mungkin wanita dua-duanya atau laki-laki dua-duanya. 1 laki-laki, 1 wanita. Ya, ini dia, kita akan lihat di sini, di mana Bapak Ibu harus fokus ke line kedua. Nah, Billy really made a big mistake this time. Oh, tadi apa itu? Saya kurang bisa menangkap. That's okay. Tidak usah terlalu cemas. Kita fokus saja di line kedua. Yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa untuk menyerahkan tugasnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. What does the woman say about Billy? Pertanyaannya itu rujukannya di line 2, bukan di line 1. Ya, jadi kita tidak harus fokus di sini. Apa yang dikatakan oleh wanita itu mengenai Billy? He forgot to turn in his research paper. Nah, kita pilih di sini. Hati-hati, kadang kita yang tidak tahu tips dan triknya, ketika mendengar satu kata yang muncul di percakapan itu, dan kata yang kita dengar muncul lagi di pilihan jawaban ini, otomatis pasti kita langsung memilih yang itu. Justru hal itu harus Bapak Ibu hindari. Jangan sampai memilih kata yang muncul di percakapan itu. Terus bagaimana caranya? Kata yang sama sebisa mungkin dihindari, tapi ada sinonimnya itu yang dipilih. Ya. Jadi kata yang sama kita hindari. Kita cek yang pertama. It was the first time he made a mistake. Ini. Nah, kenapa kita hindari? Selain tidak berkaitan dengan pertanyaan, kata mistake ini muncul loh di percakapan. Ini dia. Jadi kata yang sama hindari. Bukan itu yang dijadikan patokan menjawab. Justru dihindari. Ya, kita nggak pilih yang A. Yang B, he forgot to write his paper.
Nah, ini lagi-lagi masih sama. Kata forgot muncul di sini. Nah, ini juga muncul dihindari. Jangan sampai dipilih. Oke, yang C. He turned in the paper in the wrong place. Ada lagi kata yang sama, turn in. Ini dia, hindari. Jangan sampai dipilih. Ya, jadi kita cari variasi yang memiliki makna yang sama. Ketemu D, he didn't remember to submit his assignment. Walaupun dibuat dengan kata yang berbeda, tapi idenya sama persis dengan yang muncul di line 2. Oke, ketika kita ke forgot artinya lupa. Ini dia sinonimnya, didn't remember. It turn in, menyerahkan. Nggak boleh muncul lagi kata turn in itu kita cari sinonimnya. Ketemu submit. Oke, sama-sama mengumpulkan artinya. Terakhir ada di research paper. Kita bisa pindahkan ke assignment. Nah, itu maksud saya yang menghindari kata yang Bapak Ibu dengar di percakapan. Oke, sejauh ini bagaimana? Paham, Miss. Ya, paham Ibu, Bapak? Paham, Miss. Alhamdulillah. Oke, so far good ya. Kita akan lanjut. Nah, saya akan ke sini. Saya kasih beberapa pilihan lagi. Bapak Ibu harus fokus di line kedua. Jangan sampai memilih kata yang muncul di percakapan. Baik percakapan line 1 atau line kedua. Jangan sampai memilih kata yang muncul. Oke, kita ke yang pertama. Bisa belum kasih listeningnya, tapi sediakan scriptnya. Oke, ini scriptnya. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Oke. Nah, yang berikutnya, wanita, I have no idea. Kita fokus di sini saja, Bapak Ibu. Tidak usah mengecek yang di line 1. Tidak usah diperhatikan saja. Fokus di line kedua. I have no idea, katanya. Nah, ide dari pertanyaan itu pasti diambil dari line kedua. What does the woman mean? Ini dia. I have no idea. Lagi-lagi kita ngecek ke sebelah ini. Kita cek lagi, pastikan kata yang sama tidak muncul. She has strong ideas about movie. Nah, kata idea muncul loh di sini di bagian kedua. Jadi sebisa mungkin kittens and romances. Kayaknya kita ketemu romance tadi di listeningnya juga muncul di jawabannya. Jangan sampai dipilih. She doesn't like today's matinee. Kata yang persis sama muncul di sini. Jangan sampai dipilih. Oke. I have no idea. Persamaannya ada di sini. She doesn't know. Dia nggak tahu. Jadi ketika orang bilang I have no idea itu memang nggak tahu. I have no idea. Ini dia. She doesn't know. Nah, dari situ mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa kata yang sama kita tidak pakai dan kita fokus hanya di line 2. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu bisa ngecek sendiri dulu. Kita lihat ini, line pertama. Oh, line pertamanya panjang. Nggak usah fokus di sana. Don't worry, nggak usah khawatir. Kita fokusnya di sini. I rang the bell, but no one answered. I rang the bell, but no one answered. Saya pencet loh belnya, tapi nggak ada yang jawab. Nah, naratornya mengambil ide pertanyaan dari line kedua. What does the man imply? What does the man imply? Silakan, mungkin Bapak Ibu mau mencoba menjawab. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Yang B, Miss. Yang B, yes right. Ini dia. The house was probably empty. Mungkin saja ya, rumah itu waktu itu nggak ada orangnya. Nah, Bapak Ibu kan mungkin bisa lihat langsung ya, kata yang sama kita nggak ambil lagi. Oke, nah itu bisa membantu. Next, the third one, kita yang ketiga. Ini yang pertama, line-nya woman. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Kamu baru balik dari interview ya? Nah, gimana? Nah, ini dia. Fokus di sini saja. Fokus di line kedua. I think it's highly unlikely that I got the job. Nah, ini untuk tambahan saja. Highly ini kemungkinan tidak. Highly ini kemungkinannya tinggi ya. Highly itu tinggi. Kalau unlikely itu tidak. Unlikely itu tidak.
sepertinya tidak mungkin. Nah, begitu. Sepertinya tidak mungkin. Padanannya di highly likely, sepertinya mungkin. Kalau highly unlikely, sepertinya sangat tidak mungkin. Tapi kalau highly likely, sepertinya mungkin. Dari sini mungkin bisa ke pilihan jawabannya. Yang mana kira-kira? Silakan. Yang mana kira-kira? Yang C. Yang C. Oke. Yang C, yes, you're right. That goes to C. Memang betul. Jawaban yang betulnya ada di C. Nah, jadi Bapak Ibu sudah menyimpan satu tips dan trik ya, supaya sukses nanti pengerjaan tes TOEFL-nya. Jadi, yang pertama, fokus di line kedua. Yang pertama. Yang kedua, usahakan kata yang muncul di percakapan tidak lagi dipilih. Kalaupun memang itu idenya, kita akan mencari bentuk sinonimnya. Tapi kita tidak akan mencari kata yang persis sama. Oke, untuk yang bagian ini bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas atau ada yang mau diulang kembali? Is everything okay? Halo? Oke, Miss. Oke, thank you. Ya, saya akan lanjut ya. Nah, kali ini Bapak Ibu silakan, saya nggak akan kasih clue apa-apa. Ini masih fokus ini. Sebentar. Oh ya, okay, I forgot. So this belongs to skill 2. Nah, kalau tadi skill 1 fokus ke line 2, sekarang kita akan ke skill 2. Find the synonym. Secara nggak langsung tadi kita bahas. Find the synonym. Artinya kita nggak cari kata yang persis sama, tapi kita cari padanannya. Ya, ini di skill 2. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini dia. Ini yang didengar nanti. Line 1 lagi-lagi kita nggak usah fokus. Jadi kalau kita udah bahas skill 2, kita akan tetap berpedoman pada skill 1 karena semua skill itu berkaitan. Why is Barbara feeling so happy? Oke. Tadi apa ya yang didengar apa? Kalau tidak bisa menangkap idenya tidak masalah. Fokus di line 2 sekarang. Oke. Nah, question. What does the man say about Barbara? What does the man say about Barbara? Lagi-lagi, padanannya ada, patokannya ada di line kedua. Nah, ini dia. Kita nggak akan pilih A, karena kata yang sama muncul. Real estate muncul di line 2. Kita juga nggak akan pilih C, lagi-lagi kata yang sama tetap muncul. Kita juga tidak akan memilih D. Kenapa? Karena yang sama juga muncul. Nah, kita cari yang benar-benar berbeda, tapi mempunyai ide yang sama. Started. Sinonimnya began. Okay. Working in a real estate agency, kita bisa pindahkan ke a new job. Nah, itu dia untuk skill kedua. Find the synonym. Sekarang saya akan sediakan yang ini. Ini Bapak Ibu juga bisa cek yang ini. Saya sediakan nama situsnya. I found it on internet. Ini sangat berguna untuk mengasah skill listening. Nama situsnya Ritweli Daily ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik ini. Nanti bisa langsung muncul. Nah, kita akan coba sama-sama untuk simulasi saja. Oke, sekarang kita akan ke bagian ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bisa mengaplikasikan informasi tadi. Silakan mengerjakan soal 1, 2, dan 3. Silakan. Ini dia line kedua. Fokusnya di sini saja. What does the man mean? Kita cek ke sebelah. Yang mana jawaban yang betul? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Yang D, Miss. Yang, sorry, can you please repeat? Yang D ya, oke.
Yang D. Oke, D. Good. Siapa tadi itu kalau boleh tahu? Dengan siapa tadi? Sisi? Nadia, Miss. Oh ya. Nadia. Nadia ini mahasiswa atau worker? Worker, Miss. Worker. Karyawan. Oh, I see. Where do you work? Post office. Oh, okay. Yes. You answer correctly. Sudah betul jawabannya. It's D. Ya, kita cek kenapa D. Kenapa tadi Nadia berpikir kalau jawabannya D? Pertimbangannya apa? Boleh di-share? Dari tips yang tadi, Miss. Betul sekali. Yang Ya. Yang mana? 1, 2 ya? iya. Ya, 1, 2 ya. Oke. Sebentar ya, ada azan. Kita berhenti sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Miss. Ya, Miss. Ya.
Kita balik lagi ya. Ini dia. Oh, udah tercoret-coret. So number one has been sudah oke. Jawabannya di D. Kita lanjut ke nomor 2, Bapak Ibu. Jangan lupa fokus ke line 2 dan usahakan kata yang sama hilang. Jadi kita mencari sinonim. Ini yang kedua. Ada yang bisa? Line 1, we're planning to leave for the trip at about 2. No need to worry. Let's focus on line 2. Couldn't we leave before noon? Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? Ini dia. What does the woman ask? Couldn't we leave before noon ini cocoknya kemana? B. B. Oke. Yang B. If it's possible to go by 12. Oke, jadi beberapa kata yang sama memang kita hindari. Yang terakhir ini, silakan number 3. Setelah itu kita akan simulasikan dengan mendengarkan langsung tracknya. Tapi kita selesaikan dulu bagian ketiga ini. Any idea? What's the correct answer? Yang C. Yang C, kita cek ya, yang C. Kita hanya fokus ke line 2. The audience applauded for a long time after the performance. Jawabannya yang C. Yes, you're right. The people clap on and on after the concert. Semuanya diganti. Tidak ada memakai kata yang sama. Audience-nya diganti ke on and on. Dan performance-nya nanti aplikasikan ketika pengerjaan listening di bagian-bagian awal. Ini akan muncul biasanya di soal 1 sampai soal 25. Jadi Bapak Ibu bisa maksimalkan. Oke, kita share dulu yang berikutnya. Saya udah kirim beberapa di grup ya. Tadi Bapak Ibu, kita cek dulu WA-nya. Kita langsung simulasikan dengan sebentar. Bapak Ibu bisa cek dulu. Let me open. Kita ke WA dulu. Ini dia. Nah, sebentar. Saya akan share lagi. Ya. Kita klik yang ini sama-sama. Ini dia. Saya mau cek dulu apakah nanti bisa dengarkan audionya dengan baik. Oke. Ini dia. Apakah bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Saya ulang lagi. Oke, apakah bisa didengarkan dengan baik? Terdengar dengan jelas? Halo? Oke, kalau misalnya ada masalah di audio, mungkin bisa dibuka di handphone masing-masing saja ya. Oke, kita cek lagi. Ya. Sebentar. Ya. Oke. How soon will you be leaving? Itu line 1, kita fokus di line 2. I'm on my way now. Kira-kira apa maksud dari line 2 tadi? Silakan dipilih. I'm on my way now. Bapak Ibu juga bisa pakai gadgetnya masing-masing ya. Kita sama-sama. Kita simulasikan dulu skill 1 dan 2. Ada ide Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan nomor 1? How soon will you be leaving? Itu line 1. Yang 2-nya, I'm on my way now.
Yang W itu kita sudah pastikan hilang ya, karena kita nggak mungkin lagi ambil kata yang muncul di percakapan untuk dijadikan lagi jawaban di sini. Jadi W-nya itu sudah otomatis tereliminasi. He has to go out of his way, keluar. He will do it his way, keluar. Nah, kita punya dua pilihan di A dan C. Kira-kira yang tepat yang mana? A atau C? A atau C kah? I'm on my way now. Miss. Yes, you're right. Good. Oke, Ibu, good. A. Kita cek lagi sekarang ke pertanyaan kedua. Apakah bisa terdengar dengan baik, Ibu, Bapak? Tidak, Miss. Oh, tidak. Oke. Silakan dipakai saja handphone masing-masing untuk lebih memaksimalkan. Saya akan coba kirim ini audionya ya ke grup. Bentar. Nah, ini dia audionya. Tapi biasanya nggak di semua handphone bisa langsung buka, kadang harus di-convert dulu ke MP3. Oke, balik ke sini. Kita ulang. Yang pertama tadi. Ready? This is number 2. Okay. I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Si wanita itu sengaja tidak mengunci pintu. Si laki-laki bertanya, apakah Steve bisa masuk? Si wanita merespon, saya memang sengaja tidak mengunci pintu itu. Maksudnya apa? Jadi he ini untuk Steve ya. Apakah si Steve mengunci pintu? Atau dia mencoba tapi tidak berhasil masuk ke rumah? Atau dia bisa masuk ke rumah? Atau dia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu? D. Yes, the correct one is C. He was able to open the door. Dia bisa membuka pintu karena tadi si wanita bilang, I left the door unlocked for him. Di sini kita ketemu satu kasus di mana door-nya itu muncul ya di masing-masing pilihan. Memang akan ada seperti itu. Jadi tidak semua kata yang muncul di percakapan harus kita hindari kalau tidak ada pilihan yang lain. Kalau misalnya si pilihan itu memiliki kata yang sama muncul di percakapan, tapi memang tidak ada pilihan lain, hanya kata itu yang memang langsung berkaitan dengan pertanyaan, maka kita akan tetap pilih kata itu. Oke. Next. Let's go to number 3, Bapak Ibu. Kita cek yang ketiga. Ini dia nomor 3. Nah, kalau belum diperdengarkan, mungkin kita bisa baca cepat dulu beberapa pilihan ini untuk membantu nanti. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Kira-kira kemana pilihannya? That doesn't sound good to me. Oke. Nah, biasanya itu lebih ke preference.
si wanita itu kurang menyukai menu yang ada di makan malam itu. Jadi dia mengutarakan bahwa that doesn't sound good to me. Kayaknya saya nggak suka. Kayaknya saya nggak suka. Nah, untuk menyatakan kayaknya saya nggak suka, di pilihan ini yang manakah kira-kira? Kira-kira di pilihan yang mana? Yang A. Oke, dicek dulu yang A. She doesn't like to listen to Turkey. Listen. Listen ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan mendengar. Ya, jadi inti dari percakapan tadi itu mengenai menu yang ada di makan malam. Nah, ketika si wanita bilang it doesn't sound good to me, maksudnya bukan kedengaran lebih ke musik atau apapun itu yang diperdengarkan, bukan. Itu salah satu ekspresi yang dipakai ketika kita kurang menyukai sesuatu. What about watching to the movie? Ketika kita menolak, it doesn't sound good to me. Nah, saya kurang suka. Jadi kalau kita padankan ke A, sepertinya belum tepat. That doesn't sound good to me. Ada ketidaksukaan di situ, tapi bukan yang A. Ada yang lain, silakan. D, Miss D. Itu dia. D. The correct one is D. Jadi karena dia kurang suka, mungkin dia akan memilih pilihan menu yang lain. She'd prefer a different dinner. Oke, kita kembali ke sekarang. Okay. Sorry, I'm busy tonight. Baik. Kira-kira kemana? Itu jawaban si laki-laki Oh, di nggak slide kedengeran, kedua. Miss. Oke, Bapak Ibu boleh bisa pakai handphone juga ya. Kita sama-sama mendengarkan. Karena itu kendalanya kalau online ini. Ultima. Mungkin saya bisa ulang lagi sebentar. There you go. Kita ulang kembali. Bapak Ibu yang masih aktif mungkin bisa di mute dulu sebentar. Saya mute dulu ya. Yes. Where does it go? I'm busy tonight. Sebentar. Kata yang didengar tadi yang sering muncul itu busy. Nah, kita udah nggak bisa ke A karena kata yang sama muncul di sini. Busy. Oke, busy. Sekarang kita ke C. He is sorry he can ever help her. Dia hanya bilang I'm busy tonight. Artinya dia hanya sibuk hari ini saja. Kalau itu bertentangan dengan pilihan C. Dia nggak bisa sama sekali membantu si wanita ini kapanpun. Ever. Kapanpun dia nggak bisa bantu. Ya, jadi itu kurang cocok. Kita ke D, dia akan membantu si wanita itu dengan tugas fisikanya. Itu juga tidak cocok. Yang pas pilihannya itu ada di B. He can help her tonight. Dari line yang kedua tadi, sorry, I'm busy tonight. Padanannya ada di he can help her tonight. Oke, nah mungkin untuk yang berikutnya Bapak Ibu bisa lanjutkan saja karena saya sudah share linknya untuk memfamiliarkan lagi mengenai skill 1 ini bisa nanti dikerjakan sendiri saja. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasannya ke sebentar. Oke, so where were we? Kita ada di sini tadi ya. Membahas skill 2 juga. Find the synonym. Sekarang kita akan ke, nah, you also need to be careful on this one, yang skill 3, avoid similar sound. Nah, bunyi yang sama saja kita harus hindari, apalagi kata itu benar-benar sama. Ya, nah bunyi yang sama itu potongannya bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal.
Potongannya saja, maksudnya endingnya. Awalannya, suffix dan prefixnya bisa atau di tengah. Nah, itu kita harus hindari. Contoh yang muncul di sini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Saya share. Oke, sebentar. Nah, this would be much better. Why couldn't Mark come with us? Lagi-lagi, jangan sampai lupa skill-skill yang sebelumnya, karena masih akan terintegrasi. Fokus di line 2 saja. He was searching for a new apartment. He was searching for a new apartment. Okay, what does the woman say about Mark? What does the woman say about Mark? Silakan dicek pilihan yang muncul di sini. Kita harus hindari bunyi yang sama. Bunyi yang tadi bisa muncul sebagai prefix atau di tengah. Searching apartment. Sudah bisa ketemu jawaban yang betulnya? Apartment cannot be taken. Kita nggak bisa pakai apartment lagi. Okay. B. Okay, very good. He was looking for a place to live. Yes, you're right. Betul sekali. Searching sudah digantikan oleh look for. Apartment sudah digantikan oleh a place to live. Nah, itu kira-kira yang muncul di skill 3. Nanti untuk penguatan materinya bisa dicek kembali. Link yang saya sudah share tadi ya, Bapak Ibu. Ada di skill 3. Avoid similar sound. Nanti bisa disimulasikan sendiri. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, ini ada latihan. Tapi sebaiknya kita lanjut dulu ya. Nah, saya hanya membatasi beberapa skill saja Bapak Ibu untuk listening, karena kalau kita tuntaskan semua itu bisa sampai puluhan skill. Dan itu dipilih memang berdasarkan level of difficulty. Artinya hanya ya, jadi mudah-mudahan saja ketika Bapak diambil lagi di jawaban, nah itu bisa dihindari. Jadi sebaiknya kita hanya mencari yang sinonimnya saja. Terus jangan sampai berlama-lama untuk fokus di line 1, karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Kalaupun tidak mengerti maksud dan idenya, Bapak Ibu silakan bersiap-siap untuk fokus di line 2 atau line terakhir. Kenapa? Karena semua ide jawaban dan pertanyaan itu diambil dari line 2. Oke, kurang lebih seperti itu yang listening ya, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke structure, apakah ada yang mau dikonfirmasi dulu? Does anybody want to ask something? Ada yang mau bertanya? Silakan. Is everything okay? Oke, Miss. Okay, good. We're good to go. Kita lanjut sekarang, structure. Structure ini kalau saya boleh tahu tadi ketika kita bahas ada berapa soal ya, Bapak Ibu ya? Do you still remember? Masih ingat ada berapa soalnya? 40, Miss. Yes, you're right. Ya, 40 ya. Soalnya ada 40. Waktunya berapa lama? 25 menit, Miss. Yes, right. 25 menit. Jadi Bapak Ibu hanya punya waktu sekitar setengah menitan saja untuk menyelesaikan satu soal. Ya, kita cek. Jadi beberapa skill yang Bapak Ibu harus kuasai adalah yang pertama. So you need to know what a sentence is. Kita harus tahu kalimat itu apa. Kalimat itu yang pertama harus ada subjek dan harus ada kata kerja atau predikat. Nah, subjek itu bisa dalam bentuk noun, pronoun, noun phrase, atau noun clause. Mungkin noun itu bentuk simpelnya benda, apapun itu bendanya. Kalau pronoun itu kata ganti benda. He, it, him, them itu pronoun. Kalau phrase ini masih kata-kata, jadi kumpulan beberapa kata. Ya, seperti apa ya? Get in, get on, apalagi. Pokoknya dia belum bisa difungsikan sebagai kalimat. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Tapi kalau klausa itu sudah kalimat. Ya, kalimat. Biasanya kita sebut dengan anak kalimat. Nah, itu yang berfungsi sebagai subjek dan nanti si subjek ini akan digandeng dengan kata kerja. Oke, kita lanjut. Ini dia. Saya kasih 4 di sini, Bapak Ibu, pilihan kalimat. Yang pertama, John speak English. Yang kedua, John spoke English. Yang ketiga, John spoken English. Yang keempat, John speaking English. Berkaitan dengan kalimat,
Yang mana yang bisa menggandeng subjek? Kalimat mana yang betul, di mana subjeknya sudah berkesesuaian dengan kata kerjanya? Iya. Oke. John Coba. speaks English. Oke, that goes to number 1, right? Nomor 1 ya. John speaks English, itu betul. Subjek dan kata kerjanya berkesesuaian. Masih ada yang lain? Kan dicari lagi. Yang kedua gimana kira-kira Bapak Ibu? John spoke English. Apakah itu juga berkesesuaian? Yes. Yes, ya betul sekali. Masih bisa. Subjek bisa menggandeng kata kerja 2. Kita ke nomor 3 sekarang. Apakah subjek dan kata kerja berkesesuaian? No, Miss. Yes, betul Ibu. Tidak boleh. Jadi jangan sampai subjek itu langsung menggandeng kata kerja 3. Nah, itu yang harus dihindari nanti. Yang terakhir, apakah sudah berkesesuaian? Belum. Kira-kira kalau bikin jadi kalimatnya betul, ada penambahan kah, Ibu? It's to be, Ya, to be. betul sekali. Yes, you're right. We need to add to be di sini, baru dia betul. Nah, soal-soal seperti ini yang menjebak kita ketika sudah di session 2, structure, grammar itu. Kadang mereka hanya menggandeng subjek, gandeng lagi dengan bentuk 3. Kita harus hati-hati di situ. We really need to be good at identifying indikator-indikator dalam kalimat. Jadi, di antara 4 kalimat ini, yang hanya betul ada di 1 dan 2. Oke, hanya di 1 dan 2. Saya lanjut. Nah, oke. Kalau tadi kita bahas skill listening, sekarang kita bahas skill 1 yang fokus ke structure and written expression, subject and verb. Ya maksudnya pastikan kalimat itu ada subjeknya, ada kata kerjanya, dan mereka berdua ini berkesesuaian. Jangan hanya melihat ada subjeknya, ada kata kerjanya, tapi kata kerjanya 3, kata kerja 3 yang menggandeng subjek. Nah itu walaupun ada subjek dan verb, tapi mereka tidak berkesesuaian. Jadi pastikan semuanya berkesesuaian. Kita bisa lihat di sini. Nah ini beberapa bentuk kalimat yang menjebak yang sudah diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan TOEFL. Subjek atau verbnya tidak ada. Jadi walaupun kalimat itu super panjang, tapi kalau subjek dan verbnya tidak ada, kita nggak bisa indikasikan sebagai kalimat. Subjek dan verbnya tidak ada, ini masih sama ya. Atau malah subjeknya 2 dan verbnya 1, ada double subjek di situ, itu juga tidak bisa. Ya, jadi kita harus pastikan semuanya berkesesuaian. Langsung ke sini, contoh yang pertama. Di awal sudah dipastikan kosong. Ini. Nah, dari kalimat awal ini dulu, kita cari subjek dan verbnya. Nah, prinsip itu yang harus Bapak Ibu pegang ketika mengerjakan structure. Pastikan si subjeknya ada, si kata kerjanya ada. Untuk nomor berapapun yang muncul nanti di structure and written expression. Nah, kalau ini yang tidak ada ini yang mana Bapak Ibu? Subjeknya kah atau verbnya kah? Atau dua-duanya malah tidak ada? Subjek. Subjeknya yang tidak ada. Kata kerjanya ada ya. Ini kata kerjanya di sini. Was ringing continuously for hours. Betul. Betul Ibu, subjeknya yang tidak ada. Nah, ini ada 4 pilihan di sini. Kita harus cari subjek yang sesuai dengan pemakaian was ini. Kita cek 1. Kalau ditaruh di sini, apakah berkesesuaian? No, Miss. No. Oke. Ini kita anggap bukan subjek ya, karena namanya itu adverb of manner. Jadi bukan subjek yang ini. Kalau yang B bagaimana? No, Miss. Oke, juga tidak. No. Ini ya betul sekali. Ini lebih ke waktu ya. Yang C dan D itu kita sudah bisa pastikan bisa dipakai untuk subjek, tapi yang berkesesuaian yang mana? Yang C atau yang D? Coba kita cek di sini. Yang mana kira-kira yang berkesesuaian, Bapak Ibu? Harusnya D. Are you sure D? Kalau D ini kita udah bicara plural ini. Plural. Plural itu benda yang lebih dari 1. Ya, harusnya kita ke C. Kenapa? Karena ada was di sini. Was itu harus diiringi oleh benda yang hitungannya 1 saja. 1. Betul. Jadi harus dicek juga sesuai atau tidak. Nah, Iya. antara C dan D ini
kita sudah ke C. The phone. Kita taruh di sini. Semuanya akan berkesesuaian sampai akhir. Oke. Kita lanjut ya, Ibu, Bapak, ke contoh kedua. Nah, kalau tadi di awal hilang, sekarang di awal sudah ada. Yang hilang itu ada di sini. Yang mana yang kira-kira hilang? Yang mana yang kira-kira hilang? Subjeknya apakah kita sudah punya? Sudah, Miss. Sudah ya. Kadang ada juga soal di mana kita nggak bisa berpatokan. Pokoknya yang posisi awal itu subjek. Nah, kita nggak bisa berpikir sesederhana itu. Karena banyak sekali nanti soal-soal yang menjebak. Nah, Bapak Ibu harus pastikan apakah yang di awal itu benar-benar subjek. Karena tidak semua yang diletakkan di awal itu berfungsi sebagai subjek. Ya. Untuk ini kebetulan posisinya di awal dan posisinya juga sebagai subjek. Si subjek sudah ada, kita cari sekarang B, kata Miss, kerjanya. B. Oke, B. 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 Oke, kita B, cek Miss. dulu. B, semuanya setuju kayaknya ke B. Kita pastikan dulu. Yes. Ya. Oh. Kata kerjanya yang hilang, betul. Kita ke B, kita letakkan di sini. Are delivered every morning and every evening. Ya, betul sekali. Oke, very good. Next, Bapak Ibu bisa langsung ke link yang saya share tadi. Kita pastikan dulu semuanya sudah oke. Silakan dicek yang skill 1, be sure sentence has subject. Boleh pakai handphonenya saja atau kita akan sama-sama mengerjakannya. Saya stop share dulu, saya akan share lagi yang berbeda di sini. Sebentar. Mana dia? Ini dia. Saya akan coba dari sini diskusikan. Oke, wait for a moment. Intinya sekarang kita mencari subjek dan verb, pastikan mereka berkesesuaian. There you go. Oke, Bapak Ibu tolong diminimalisir dulu gangguan suaranya ya. Nah, ini dia. So we're here now, skill 1. Be sure the sentence has a subject and a verb. Ini ya. Oke. Ya, kita cek dulu. Kalimat pertama. Pastikan ada subjek dan ada verb. Jangan sampai double subject, jangan sampai double verb. Fokus di kalimat pertama dulu. Kan, apakah kalimat ini betul atau salah? Kalau salah, berarti ada salah satu indikator yang hilang. Kalau betul, berarti semuanya berkesesuaian. Silakan. Salah, Miss. Salah ya, oke. Di mana salahnya kira-kira, Pak? Nggak ada subjeknya, Miss. Nggak ada subjeknya, betul. Kata kerjanya ada ya? Kata kerjanya when, ini dia kata kerjanya. Jadi itu tadi, kita nggak bisa patokan yang di awal itu selalu sebagai subjek, tidak bisa. Kadang ada juga yang berfungsi sebagai time signal saja. Jadi nggak semua yang posisi di awal itu kita bisa fungsikan sebagai subjek. Dan betul sekali, kalimatnya salah. Kenapa? Karena subjeknya belum ada. Good, go on to number 2. Silakan kita ke nomor 2. Correct. Gak lama ya, kayaknya langsung korek. Coba dicek lagi. Yang subjek yang mana kira-kira? Miss Riza, boleh. Yang subjek yang mana? Apakah sudah bertemu dengan subjek dan verb di sini nomor 2? Kalau korek berarti semuanya sudah ada dan sudah sesuai. Kita cek satu-satu. Yang jadi subjek yang mana? Halo? Yang jadi subjek yang mana kira-kira? Ini dia. There you go. That goes as a subject. Schedule. Ya, as schedule. Oke. Ini single, pastikan berkesesuaian dengan kata kerjanya. Kata kerjanya di sini. Ini dia. Oke. Sampai ini. Can be obtained. Can be obtained. Kalau mau diturunkan lagi, ini modal. Ini bentuk 1B. Ini bentuk 3. Nah, jadi modal ketika dia menggandeng kata kerja yang bisa muncul hanya bentuk 1.
Ya, jadi kalau nanti ketemu modal, apapun itu modalnya, dan yang muncul adalah bentuk 2, bentuk 3, atau ing, itu sudah tidak sesuai. Yang paling sesuai itu yang cocok peletakannya itu hanya bentuk 1. Dan kalau bentuk 1 sudah muncul, hanya bisa menggandeng 2 jenis kata kerja saja. Bisa dalam bentuk kata kerja ketiga, atau bisa juga dalam bentuk present participle atau verb 1 ing. Nah, itu pilihannya. Jadi dari sini kita juga bisa jadi patokan juga untuk mengecek apakah kalimat itu betul atau tidak. Dan jenis soal seperti ini, Bapak Ibu, itu akan sering muncul nanti ke tipe kedua dari structure. Karena soal structure itu kan ada 2 tipe. Yang pertama, structure pilihan ganda di mana kita mencari yang betul. Pilihan kedua adalah written expression. Kita harus mencari yang salah. Nah, jenis soal seperti ini akan sering muncul di tipe soal written expression. Oke, kita sudah setuju kalau nomor 2 itu ternyata betul, subjeknya berkesesuaian dengan kata kerja. Lanjut ke nomor 3, silakan. Let's go to number 3. Kita cek lagi apakah sudah betul, apakah sudah berkesesuaian. Oke. Bagaimana? Number 3. Apakah sudah berkesesuaian, Bapak Ibu? Kita cari subjeknya dulu. This is the subject. Ini dia. Itu subjeknya. Ya. Terus kita cari lagi kata kerjanya. Dari sini sampai sini. Sepertinya sampai ke ujung kita belum menemukan kata kerja apa-apa. Oke. Artinya kalimat ini salah. Kalimatnya salah. Nah, itu maksud saya tadi. Sepanjang apapun kalimatnya, tidak unsur yang 2 ini tidak ada. Subjeknya ada, tapi kata kerjanya tidak ada, belum kalimatnya. So, number 3 is incorrect. Lanjut ke nomor 4. Jadi bisa coba dianalisa dulu. Nomor 4. Apakah kalimat ini betul atau salah? Correct, Miss. Oke, correct. Yang mana subjeknya, Ibu? Yang mana kata kerjanya? The new The new computer. Ya, betul. The new computer program. Nah, sekarang ada kasus lagi. Kalau si subjeknya panjang seperti ini kan? Ini subjeknya ini. Kalaupun kita diharuskan memilih yang mana yang jadi subjek utamanya, kita akan pilih yang paling akhir. Ini dia. Akan kita jadikan patokan untuk menentukan kata kerja. Jadi patokannya bukan dari komputer, bukan dari new, bukan dari the, tapi program. Nah, program ini sudah ketemu sebagai subjek. Tugas kita menyesuaikannya dengan kata kerja. Ini kata kerjanya. Tapi Bapak Ibu harus cek lagi, sebelah has itu muncul lagi kata kerja yang sama. Nah, di mana itu jadi salah. Tidak akan boleh 2 kata kerja yang sama tipenya berdampingan. Sama dari mana? Ini kata kerja 1. Ini juga kata kerja 1. Dan itu tidak boleh. Walaupun subjeknya ada, kata kerjanya ada, saja hitungannya salah. Kenapa? Karena double verb. Nah, salah jadinya. Bukan betul, salah. How to make it right? Membetulkannya seperti apa? Ya, kita hilangkan saja salah satu kata kerja dari yang 2 ini. Jadi, boleh pakai has saja atau pakai provides saja. Baru dia betul. Nah, jadi hati-hati, double subject dan double verb juga bisa muncul di sini. Next, let's go on to number 5. Silakan. Apakah kalimat ini sudah berkesesuaian? Oke. Silakan dicari dulu subjeknya. The box can be opened only with a special screwdriver. Menurut Bapak Ibu bagaimana?
Sudah betul? Bentar. Incorrect, Miss. Oke. Incorrect. Kita cek lagi. Incorrect. Berarti subjeknya mungkin hilang atau kata kerjanya hilang atau bisa saja salah satunya double. A box can be opened only with a special screwdriver. Ya. Ini dia subjeknya. The box. Dan ini dia kata kerjanya. Semuanya sudah sinkron sepertinya. Seperti yang muncul di awal tadi, kalau ada modal, gandengannya kata kerja satu bisa dalam bentuk be, kata kerja satunya, dan itu yang bisa menggandeng hanya dua, dalam bentuk tiga atau present participle. Nah, sepertinya di sini sudah berkesesuaian. Kotak itu hanya bisa dibuka. Ya, ini pasif ya, kotak itu hanya bisa dibuka. Oke, dengan ini obeng ya kalau nggak salah ya. Itu dia. So, number 5 is correct. Satu lagi sebelum kita lanjut ke skill berikutnya, Bapak Ibu, number 6. Silakan dicoba mencari subjek dan kata kerja, pastikan mereka berkesesuaian. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Oke. Kira-kira seperti nah, dari yang saya blok ini, nah kira-kira yang jadi subjeknya yang mana? Ini dia. Yang jadi subjeknya yang mana? History class. History class. Oke. Nah, kita yang agak anehnya kenapa muncul it lagi ya? Nah, itu juga muncul di sini. Padahal it ini sebenarnya menggantikan posisi di assigned text for history class. Ya, jadi nggak harus dua-dua muncul subjeknya. Kita harus pilih salah satu saja. It ini harus dikeluarkan, baru kalimatnya betul. Tidak berkesesuaian karena double subject. Jadi harus hati-hati nanti di pengerjaan soalnya. Nah, untuk subjek ini, ketika kita blok sampai sini, karena it-nya kita sudah keluarkan, untuk mencari subjek utama dari kata-kata ini, kita harus memilih yang ini Bapak Ibu, yang teks. Berbeda dengan informasi yang saya sampaikan di awal. Kenapa? Karena ini sudah ada preposisinya. Ini dia. Preposisi berikutnya akan kita bahas di skill 3, di skill 2 ini. Jadi kalau si kata itu diawali dulu dengan preposisi, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Artinya, kalau for muncul di sini, history class-nya bukan berfungsi sebagai subjek. Yang berfungsi sebagai subjek itu yang berdiri sendiri. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, patokan utamanya ada di teks. Teks singular harusnya cocok ke contains. Salah, kenapa? Karena double subject. Oke, nah itu dia. Kita agak sedikit lebih cepat karena masih banyak skill yang lain. Dari pemahaman dan penjabaran yang tadi, apakah Bapak Ibu sudah mengerti? Kalau masih ada yang mau bertanya, nggak apa-apa ya. Menjelang tes pun kalau masih ada yang kurang paham, nggak apa-apa. Silakan dikonfirmasi dari berikutnya kita akan ke skill kedua. Nah, kalau tadi, sebentar. Okay, what seems to be the problem today? Where are you? There you go. Nah, ini dia. Kebetulan sudah langsung menggandeng ide yang kita baru saja bahas. Ini dia. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak terlalu paham mengenai subjek itu apa, nanti mentah-mentah hanya melihat posisinya saja.
tanpa menganalisa subjek itu yang mana. Nah, biasanya kalau di kalimat simple, subjek itu kan posisinya berada tepat sesudah kata kerja. Kalau kalimatnya simple, tapi kalau kalimatnya sudah bertingkat, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kita harus cek dulu, ada preposisi nggak yang muncul di situ. Kalau ada, kita tidak bisa jadikan itu sebagai subjek. Contoh yang muncul di sini. Nah, kita mungkin ke awal dulu informasinya. An object of a preposition. Apa itu? A noun or pronoun that comes after a preposition. Jadi benda atau kata yang datangnya sesudah preposisi. Jadi muncul si kata-kata itu sesudah in, sesudah at, sesudah of, sesudah to, by, behind, dan banyak lagi dari preposisi itu. Nah, ini contohnya. Sebenarnya kalimatnya seperti ini. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Itu kalimat lengkapnya. Nah, di sini sudah dipisahkan. Yang jadi object of preposisi itu yang mana? Yang pertama yang ini, to. Ya, to. Berarti the island ini bukan subjek. Dia hanya berfungsi sebagai object of preposisi yang ini. Kita ketemu lagi, Saturday bukan subjek. Berfungsi sebagai object of preposition. Yang berdiri sendiri itu di depan. The trip. Ini yang kita jadikan subjek, dan ini yang kita jadikan patokan untuk mencari kata kerja. Ya, jadi will ini patokannya bukan ke sini, bukan ke Saturday, tapi patokannya ke sini. Begitupun dengan kata-kata yang muncul di belakang, ada for 3 hours di sini. Ini juga berfungsi sebagai object of preposisi. Ya, jadi guna mereka hanya untuk memberikan informasi tambahan mengenai si subjek dan kata. Ya. Kalaupun mereka hilang sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau kita hilangkan yang ini, the trip will last. Nah, otomatis itu mungkin kurang lengkap ya info. Kita ke sini sekarang. Silakan Bapak Ibu cek bla bla was a big surprise. Mike, bla 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 was a big surprise. Hati-hati karena preposisi sudah muncul di awal. Jangan sampai Mike-nya dijadikan sebagai subjek karena dia bukan subjek. Bapak Ibu sudah paham tadi kenapa dia tidak bisa dijadikan subjek? Karena digandeng dengan preposisi. Cek lagi ke bagian berikutnya, kita ketemu kata kerja di sini. Ini ada was, nominal. Nah, artinya di sini kita harus mencari subjek. Subjek untuk kalimat ini yang paling tepat dari 4 pilihan kata ini adalah B. yes, you're right. That's correct. B. Ini subjeknya. The party was a big surprise. Bukan to Mike, tapi the party-nya yang berfungsi sebagai subjek. Betul sekali. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Nah, berarti sudah mulai aware ya, kalau ini bukanlah subjek. Karena diawali oleh object of preposition. Kata kerja sudah ketemu di sini, tugasnya masih mencari subjek. Kira-kira yang mana yang bisa dijadikan subjek? B. Ya, betul sekali. B. He found the movie theater. Oke, good. Kita simulasikan saja dengan cepat, Bapak Ibu. Silakan balik lagi ke yang saya share tadi. Oke. Sebentar ya. Saya buka dulu. Ada di there you go. Be careful of object. Ini dia. Kita buka dulu. Ini dia. Oke. Saya share ya, supaya kita bisa sama-sama lihat, Bapak Ibu ya. There you go. Oh. Masih siasati ya. Ini dia. Ya. Nah, silakan mulai menganalisa kalimat pertama. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Cari subjeknya, cari kata kerjanya, pastikan mereka berkesesuaian. Nah, ini kita nggak boleh lupa skill-skill yang sebelumnya.
Kira-kira yang mana yang jadi subjek dan yang jadi kata kerjanya? Kita cek kata kerjanya dulu. Apakah kata kerjanya ada di situ? Halo? Kata kerjanya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Untuk kalimat pertama, ini dia kata kerjanya. Were carried. Were carried. Ini pasif ya. Ada were. Were ini indikatornya untuk benda yang lebih dari satu kan? Untuk benda plural. Nah, jangan sampai langsung berpikir kalau ini yang jadi subjeknya. Karena kan posisi sebelahan. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalimatnya sudah bertingkat. Kita pastikan ini bukan subjek. Kenapa? Karena diawali dengan preposisi. Ini dia yang jadi subjeknya. Interviews. Digandeng S, plural, berkesesuaian dengan were. So that's why this sentence is correct. Lanjut ke nomor 2. Silakan kita lanjut ke nomor 2. Incorrect. Incorrect. Oke. Kenapa bisa incorrect? Kalau boleh tahu siapa tadi itu? Tidak ada subjeknya. Miss Dinda, tidak ada subjeknya. Oke, kita cek ya. Kita mulai dari mencari kata kerja. Kita cari kata kerja. Ini dia kata kerjanya. Ya, kata kerja bentuk 2. Mundur lagi sampai ke awal. Ini masih preposisi. Ini masih preposisi. Ya, betul sekali. Subjeknya tidak ada. So this is incorrect. Lanjut ke nomor 3, silakan. Lanjut ke nomor 3, correct. Oke, correct. Coba kita cek dulu. Kita mulai dengan mencari kata kerja. Kata kerjanya ini, nah, ini dia. Oke, kita mundurkan dulu. Oh, dari depan saja udah bisa ini. Objek. Dari preposisi, neighbor nih, the neighbor, kita nggak bisa fungsikan sebagai subjek. Oke. Nah, flower shop ini, at the neighbor flower shop, ini dia, berdiri sendiri. Terus ada koma, flowers. Oh, ini udah satu rangkaian ya. Ini sudah jadi satu rangkaian. Jadi setelah preposisi at, ini yang mengikuti. Nah, jadi ini kita nggak bisa fungsikan sebagai subjek. Koma, berdiri sendiri itu flowers. Ini dia, berdiri sendiri. Berikutnya ada preposisi lagi. Berarti quantities of a dozen or a dozen half ini bukan jadi subjek. Nah, digandeng dengan kata kerja. Berarti ini subjeknya flowers dan ini dia si kata kerjanya. Betul sekali, subjeknya ada, kata kerjanya ada dan mereka berkesesuaian. Satu lagi silakan untuk nomor 4 Bapak Ibu dicek kembali. Silakan dicek kembali. Incorrect. Incorrect. Yang mana kira-kira yang indikatornya yang tidak ada? Kalau boleh tahu. Dinda ya, yang mana kira-kira? Kenapa bisa sampai incorrect? Sebentar ya. Tidak ada verbnya. Kata kerja. Tidak ada kata kerja. Tidak ada kata kerja. Oke, cek lagi. Tidak ada kata kerja. Nah, ini namanya apa ini, Miss Nida? Are given. So we have found the verb. Ini dia verbnya. Are given. Kita cek yang are-nya saja. Kalau are sudah muncul di sini, ya. Kalau are sudah muncul di sini, pastikan subjeknya plural. Plural. Nah, kira-kira yang mana yang jadi subjeknya? Yes, you're right. Method. Ini dia yang jadi subjek. Methods. Betul. Jadi kadang subjek itu bisa dua line ya, tapi yang benar-benar subjek ya yang berdiri sendiri tanpa diawali oleh
preposisi. Nah, kadang kan kalau orang yang berpikir simpel saja, kok bisa sih? Kan ini full. Kenapa digandeng dengan are? Kayaknya salah. Nah, padahal nggak sesederhana itu. Oke, are ini berkesesuaian dengan subjek utamanya. Ini dia, method. Itu dia yang yang kedua ya. Yang kedua, di mana dengan subject of preposition. Harus hati-hati dengan subject of preposition. Okay, so far, does anybody want to ask something? Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Bapak Ibu. Is everything okay? Apakah sejauh ini masih bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa ya, oke, good. Satu skill lagi kita bahas, setelah itu kita akan ke bagian written expression, masih bagian dari structure, cuman bentuk pertanyaannya itu berbeda. Nah, yang ini dia, ya kita bahas yang ini. Oke, ini terakhir untuk structure bagian 1. Skill 3, be careful of appositive. Nah, mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar dengan istilah appositive ini. Sebenarnya appositive ini sama dengan benda ya, noun. Jadi noun yang mendukung subjek. Noun yang mendukung subjek. Tapi lagi-lagi kita suka keliru. Kadang yang si appositive ini kita sesuaikan dengan kata kerja. Padahal yang harus dijadikan patokan dari kata kerja itu sendiri adalah subjek, bukan appositive. Contoh pemakaian appositive ada di sini. Di sini bisa dilihat, tuh. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke, nah di situ kan ada dua koma di sana. Yang pertama untuk Sally, yang kedua untuk the best students in the class. Dan kita sudah punya kata kerjanya di sini. Mana? Apakah ke Sally atau akan berfungsi sebagai subjek? Yang satunya lagi akan berfungsi sebagai appositive, pendukung subjek. Kita cek. Nah, triknya, kalau sudah ada dua koma yang muncul di kalimat itu, yang harus kita jadikan patokan untuk subjek yang berada di koma pertama. Ini dia subjeknya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin si subjek itu dipisahkan oleh dua koma ketika harus ke kata kerja. Jadi ini si subjeknya, otomatis yang apositif, kata yang dipakai untuk mendukung subjek ini ada di the best student in class. Oke, nah kadang ada yang 1 koma, ada juga yang terdiri dari 2 koma. Nah yang ini yang 2 koma. Nanti kita akan ketemu kalimat yang terdiri dari 1 koma. Untuk yang contoh ini dulu, apakah Bapak Ibu bisa mengerti? Oke, sudah bisa paham mengenai apositif itu? Dan apositif ini kalau dihilangkan pun tidak masalah. Ya, kalau kita hilangkan the best student in the class, ya nggak masalah, tidak akan mengganggu kalimat itu. Tapi kalau si Sally-nya yang kita hilangkan, otomatis kalimatnya jadi salah. Nah, sekarang kita akan ke contoh berikutnya. Bentar. Nah, ini dia. Kita akan ke contoh berikutnya, example 1. Di sini. Bla 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 bla. George is attending the lecture. Bla 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 bla. George is attending the lecture. Ini ada koma di sini. Kalimat ini hanya terdiri dari 1 koma. Ini komanya. Oke. Yang mana yang kita bisa pilih untuk menentukan subjeknya? Yang mana? Right now, apakah itu sifatnya sama dengan George ini? Karena kalau sifatnya tidak sama, kita nggak bisa fungsikan sebagai positif. George ini noun. Apakah right now ini juga noun? Tentu saja tidak ya. Jadi ini hilang. Happily, apakah sama? Klasifikasinya dengan George? Tidak ya. Kalau happy ini berfungsi sebagai adverb. Sedangkan George ini noun. Because of the time, apakah sama dengan George? Lagi-lagi tidak. Nah, yang sesuai dengan George itu my friend. My friend George is attending the lecture. My friend George is attending the lecture. Dan yang jadi subjeknya itu bukan George.
tapi my friend. George di sini fungsinya hanya sebagai apositif. Untuk lebih jelasnya mungkin saya bisa langsung share saja. Sebentar, saya bisa share kembali simulasinya. Ini dia, saya akan buka dulu. Jadi mungkin dari soal-soal ini Bapak Ibu bisa lebih terinformasi mengenai apa itu apositif. Saya akan share. There you go. Ini dia. Oke, silakan. Nah, the son of the previous owner, comma, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Misi kita pertama mencari kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Is undertaking. Ini kata kerjanya. Nah, sekarang kita cek apakah kalimat ini sudah betul. Subjek utama di dalam satu kalimat ketika komanya hanya satu tidak akan terpisahkan dengan kata kerja. Ketika komanya hanya satu tidak akan terpisahkan dengan kata kerja. Berarti yang mana yang berfungsi sebagai apositif? Ini. Karena dia dipisahkan oleh koma. Nah, ini yang subjek utamanya. Kalaupun apositifnya hilang, tidak masalah. Okay, so this is true. Yang kedua, nah ini ada 2 koma, hati-hati. Kalau dia 2 koma, patokan subjek itu ada di koma pertama. Tapi lagi-lagi pastikan harus berkesesuaian. Kalau apositifnya benda, subjeknya ya harus benda. Kalau subjeknya ya kurang lebih seperti itu. Pastikan berkesesuaian. Nah, ini positifnya a friend. Noun. Digandeng dengan last semester. Apakah itu betul? Apakah itu betul? Tidak, incorrect, Tidak, Miss. ya salah. Betul. Betul. Oke, kita main cepat saja. Sekarang kita ke sini, number 3. Di sini ada 2 koma. Ada 2 koma. Yang mana yang jadi subjeknya, yang mana yang jadi apositifnya? Yang mana yang jadi subjek, mana yang jadi apositifnya? Kalau komanya 2, berarti si subjeknya berada di koma pertama. Nah, Valentine's Day dan February 14 itu apakah berkesesuaian? Apakah sama jenisnya? Kalau sama, berarti kalimatnya betul. Oke. Terakhir, untuk nomor 4, silakan Bapak Ibu cek kembali. Komanya ada 2. Di sini kata kerjanya has decided. Kalau has berarti kita butuh subjek yang tunggal. Nah, bentar. Ini bukan subjek. Karena subjek tidak akan dipisahkan oleh koma. Kalau komanya ada 2. Berarti ini yang harus kita fungsikan sebagai subjek. Tapi apakah subjek dan apositif ini berkesesuaian? Ini orang, ini referensinya ke orang. Apakah ini referensinya juga ke orang? Apakah sama? Tidak. Ya, berarti betul jawabannya itu salah. Ya, oke, salah. Nah itu dia mengenai apositif. Jadi kita sudah bahas kita udah bahas 3 skill ya. Di structure and written expression-nya. Sekarang saya akan buka dulu untuk bagian berikutnya itu di written expression. Saya akan share dulu sebentar. Kita ada 2 diskusi lagi. Written expression dan reading. Sebentar. Saya buka dulu. Oke, sebentar.
Oke. Posisi kita sudah di ini. Nah, ini dia. Sekarang kita ada di jenis soal yang lain dari structure. Nah, Bapak Ibu akan ketemu ini, namanya written expression, berbeda dengan structure. Kalau structure pilihan ganda, kita diminta untuk mencari jawaban yang betul, sementara di sini kita diminta untuk mengidentifikasi kata yang salah. Nah, kadang-kadang kesulitannya ada di bagian ini, karena belum terlalu paham mengenai teknis pengerjaan soal ini. Ini contoh soalnya, jadi berbeda dengan yang tadi. Diberikan satu kalimat, ini udah bertingkat kalimatnya, dan beberapa kata itu diberikan label A, B, C, dan D. Ya, artinya ketika si kata itu sudah di label A, B, C, dan D, salah satu dari mereka berpotensi salah. Oke, salah satu dari mereka berpotensi salah. Cara kita menganalisa salahnya di mana harus berpatokan kepada kata-kata yang tidak digaris, karena itu sudah dipastikan betul. Ya, dipastikan betul. Nah, untuk soal nomor 17 ini, bisa kita lihat sama-sama. Because of the force with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. Yang berpotensi salah ada di A, ada di B, ada di C, dan ada di D. Jadi saya sudah informasikan di awal cara mencari yang salah berdasarkan kata-kata yang tidak digaris. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan dulu jenis kalimatnya. Apakah ini ke past, apakah ini ke present, atau ini ke future. Nah, dari sini kita sudah bisa menganalisa jenis waktunya dari sign yang muncul di sini. Sign ini bentuk 2, berarti kalimatnya itu, kalimatnya itu simple past, dari sini. Sign. Oke, sign. Kalau si kalimatnya itu sudah simple past, semua indikator yang muncul di kalimat itu harus dalam bentuk past. Nah, yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu ada di posisi C. Kita ke kata become ini. Apakah ini sudah berada di bentuk past? Kata ini, apakah sudah berada di bentuk past? Become. Apakah Belum, sudah Miss. berbentuk? Belum. Iya, harusnya di mana? Kalau boleh tahu, tadi siapa ya? Dengan siapa tadi? Razak, Miss. Oke. Razak, kira-kira ini udah oke, belum ya? Bagaimana cara membetulkannya supaya sinkron dengan keseluruhan kata di kalimat itu? Oh, menggunakan verb 2, Miss. Betul sekali, ya. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu jenis kalimat ini. Kalau kita sudah ketemu dan ternyata dia pas, semua kata yang muncul di situ harus memakai indikator pas. Dan kita ketemu satu kesalahan di sini, di become. So, Bapak Ibu nanti pilih C untuk jadikan jawabannya. Nah, itu dia. Kalau written expression. Oke, lanjut kita ke nomor 18. Yang di label salah, yang berkemungkinan salah itu ada di A, ada di B, ada di C, dan ada di D. Yang pertama yang harus kita cek, jenis kalimatnya. Apakah ini past, present, atau future. Dari sini kita sudah tahu, ini kalimatnya past, karena waktunya sudah spesifik menjelaskan kalau dia past. Nah, balik lagi ke awal, dicek semua indikatornya apakah sudah cocok. Di sini, segregation betul, in betul. Public schools masih oke sejauh ini. Tidak ada yang salah. Oke, kita ke was declare. Nah, hati-hati, mungkin kita bisa refer yang kita diskusikan sebelumnya. Was ini dipakai untuk subjek single. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-sekali patokannya ke sini ya. Karena patokannya ada di sini. Ini dia subjeknya. Single. Ketemu was. Cocok, tidak masalah. Sejauh ini masih oke-oke saja. Ada was. Nah, di sini. Di sini masalahnya tidak berkesesuaian. Jadi sesuai dengan pemahaman di awal sekali ketika kita bicara kalimat, subjek dan kata kerjanya harus berkesesuaian. Di sini ada was,
was itu tidak mungkin, tidak akan pernah bisa menggandeng kata kerja satu. Ya, yang hanya bisa menggandeng was, yang hanya bisa menggandeng were atau to be yang lainnya hanya bentuk 3 dan bentuk 1 ing atau kita sebut dengan present participle. Nah, di sini kita udah ketemu salahnya. Jadi ketika kesalahan itu kita sudah temukan, kita nggak usah repot-repot lagi sampai ke ujung. Cukup berhenti sampai di sini. Kita udah ketemu salahnya. Jadi ini harusnya dalam kata kerja 3. Ya, ada D di sini. Was declared. Ini dia yang salah. Oke. Nah, ini seperti ini muncul sering di beberapa soal yang lain. Jadi ketika ketemu to be, itu present of be ataupun past of be, was, were, am, is, are, gandengannya harus kata kerja 3 atau present participle. Bentuk 1 tidak bisa muncul, bentuk 2 juga tidak bisa muncul. Yang salahnya di B. Yang terakhir, kita ke nomor 19. 19 di sini. Yang di label salah, yang berpotensi salah, ada A, B, C, dan D. Yang mana kira-kira? Artinya yang tidak digaris itu sudah pasti betul. Di sini tidak ada patokan waktunya, berarti ini dibuat dalam bentuk simple present. Dan sebenarnya sudah bisa langsung ditemukan kesalahannya ketika kita lihat ke bagian A. Ini bicara superlatif, ya, jadi degree yang tertinggi atau yang terendah. Aturan di superlatif, ketika si adjective itu singkat dalam bentuk bright yang terdiri dari satu suku kata saja, untuk superlatif hanya membutuhkan ending est. Ya, jadi kalau bright dia terang, kalau ada brightest berarti dia paling terang. Kita tidak butuh lagi kata ini. Jadi most ini sebenarnya tidak perlu. Justru salah kalau mudah adjektifnya itu panjang. Contoh popular, famous. Nah, most digandeng dengan popular. Kalau dia pendek seperti bright, yang hanya menggandengnya cukup ending est saja. Nah, jadi kesalahannya sudah bisa diidentifikasi di bagian A. Ini yang salah. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah diskusi nomor 17, 18, 19 itu untuk bagian kedua di written expression. Jadi sekali lagi berbeda kalau structure di awal Bapak Ibu mencari yang betul, bentuk format soalnya itu di pilihan ganda A, B, C, D. Sedangkan di written expression ini bentuk soalnya dibuat seperti ini, di mana beberapa kata ada yang diberi label A, B, C, D, dan salah satu dari A, B, C, D itu berpotensi salah. Caranya yang pertama dicek dulu waktunya, kalau dia pas, pastikan semua indikator itu juga sama, sinkron. Kalaupun misalnya dia tidak pas, ya dicek lagi apakah indikatornya sesuai. Salah satu cara yang lain untuk mencari kesalahan dari jenis soal seperti ini, kita mencari patokannya ke kata-kata yang tidak digaris. Oke, sebelum kita ke bagian akhir, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau is everything okay? Oke, ya kita lanjut ya. So this will be the last one. Kita nggak usah panjang-panjang di sini, tapi jangan khawatir semuanya akan di-share di grup. Jadi Ibu masih waktu untuk mempelajarinya. Nah, sekarang reading. Ini yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi biasanya kalau sudah di reading, ketika waktu sudah terkuras, tenaga sudah terkuras di bagian 1 dan 2, reading ini lebih minimalis pengerjaannya. Udahlah pokoknya asal selesai saja. Jadi kesannya terburu-buru. Nah, usahakan semua treatment itu sama diberikan di masing-masing sesi. Nah, yang muncul di reading itu ada answer the main idea, find unstated detail, find pronoun reference, find definitions, and difficult word. Nah, untuk difficult word ini mungkin kalau ada Bapak Ibu yang kosakatanya sudah lanjut, sudah tingkat lanjut, itu sangat membantu ya. Karena beberapa kata yang sulit itu muncul di bagian ini. Oke, ini contoh saja. Ini contoh saja. Nah, saya hanya memberikan ide yang simple-simple saja. Oke, cara mencari main idea, biasanya kan kita diminta untuk mencari ide utama. Biasanya main idea itu muncul di paragraf atau kalimat awal atau kalimat akhir dari suatu paragraf. Oke, misalnya kita ke paragraf 3. Nah,
indikator yang penting, informasi yang memuat poin-poin penting itu ada di kalimat awal dan kalimat akhir. Oke. Terus ketika si kata itu sering kali muncul, ketika si kata atau frasa itu sering kali muncul di semua bagian teks, berarti bisa diindikasikan kalau topik utamanya tentang itu. Nah, contoh di sini. Nah, kita bahas the hippopotamus. Ini dia, ini ada 3 paragraf saja. Bapak Ibu bisa cek kembali. Ini dia. Nah, kita cek dulu. The topic of this passage is. The topic of this passage is. Apa kira-kira yang sering muncul di sini? Jadi porsinya harus sama. Sering muncul di A, sering muncul di B, sering muncul di C. Itu yang akan jadi topik. Oke. Jadi porsinya sama ya kalau kita mencari topik itu. Nah, yang A kita cek yang A. Jadi kenapa waktunya lebih lama, Bapak Ibu? Waktunya 50 menit untuk bagian ini ya karena prosesnya juga lebih lama, di mana kita harus ada proses membaca dulu, entah itu skimming atau scanning. Setelah itu kita harus cek satu-satu dan baru kita coba menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertama, ketika diminta mencari topik. The topic of this passage is, nah yang A itu the largest land animal. The largest land animal. Binatang darat yang paling besar. Binatang darat yang paling besar. Apakah ini muncul di setiap paragraf? Kalau enggak yang kedua, the derivations of animals name. Jadi asal-usul nama hewan. Asal-usul nama hewan. Kalau kurang porsinya di sini atau hanya sedikit yang membahas itu, berarti dia bukan topiknya. Yang C, the characteristic of the hippo. Apakah semua atau setiap paragraf ini membahas mengenai hippo? Kalau iya, berarti itu dia topiknya. Jadi, kalau kita generalisasikan saja, tips dan trik untuk reading ini, Bapak Ibu silakan membaca di bagian awal dan akhir dari suatu paragraf. Di situ memuat main idea, memuat topik. Setelah itu, Bapak Ibu juga cek kata-kata yang sering muncul. Nah, yang sering muncul di situ katanya apa? Itu bisa dipastikan sebagai keyword atau kata kunci dari main idea yang muncul di paragraf-paragraf. Nah, untuk reading ini ada yang bertanya dulu. Lebih baik ya kalau saya sarankan untuk pengerjaan tes TOEFL ini kita ada yang harus di outline gitu. Jadi biasanya kalau kata itu sering muncul kita garis gitu. Nah, itu cukup membantu. Annotated itu istilahnya. Tapi karena online nanti ya mungkin hal itu kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau offline itu sangat membantu. Jadi kita pisahkan dulu, oh ini sering muncul, ini sering muncul. Nah, kita akan garis atau kita highlight dulu. Ada lagi? Nah, kalau misalnya kita bahas topik, diminta untuk mencari topik itu jarang dalam kalimat. Ya, di pilihan itu jarang dalam bentuk kalimat. Nah, ini dia. Biasanya topik itu muncul dalam bentuk frasa. Frasa itu nggak ada kata kerjanya. Nah, contohnya di sini. Ini rata-rata frasa semua ya. Nah, ini dia. The largest land animals. Kata kerjanya tidak ada. The definition of animals ini kata kerjanya juga tidak ada. Nah, mungkin agak lebih sulit di sini karena semuanya dalam bentuk frasa. Cuma kalau ada beberapa yang dalam bentuk kalimat, kita bisa langsung hilangkan. Biasanya ciri-ciri dari topik itu dalam bentuk frasa. Bapak Ibu juga bisa skimming dan scanning. Ya, kalau skimming itu membaca cepat. Kalau scanning itu kita fokus mencari kata-kata khusus. Nah, kalau kita memakai teknik scanning, kita ketemu hippopotamus. Hippo. Banyak sekali muncul di sini. Nah, itu scanning. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanya dulu? Bapak Ibu? Saya mau cek beberapa. Silakan, ada yang mau bertanya? It's almost the end ya. Waktunya sudah, it's almost the end of the class. Oke.
Silakan, does anybody want to add something? Mudah-mudahan ada beberapa informasi yang bisa dipakai ya untuk tes TOEFL online nanti malam. Besok malam ya, di jam 7. Kalaupun masih ada yang mau Bapak Ibu bahas, silakan komunikasikan di grup saja. Kita akan siap membantu. Ini semuanya saya akan share di grup, jadi Bapak Ibu bisa kerjakan kembali. Oke, sejauh ini ada yang mau dibahas Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Okay, yeah. Is everything okay? If you still have some difficulties, boleh silakan ditanya. Karena tadi mungkin waktu kita agak lebih banyak terpakai untuk listening dan structure ya, kita agak sedikit lebih, porsinya itu lebih minimalis untuk reading. Kalau mau membahas reading, nanti saya akan share-share kembali, jadi Bapak Ibu bisa simulasikan saja. Oke, sebelum kita akhiri kelas ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, mudah-mudahan besok mudah-mudahan besok pas di TOEFL online-nya semuanya berjalan lancar ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang mau ditanya, silakan dikonfirmasikan sebelum itu, kita siap bantu. Dan I think that's all. Sekian dulu workshop TOEFL hari ini. Pastikan, ini yang paling penting ini Bapak Ibu usahakan betul. Bapak Ibu usahakan betul menjawab setiap pertanyaan di semua sesi itu di nomor-nomor awal. Karena memang rata-rata itu yang lebih gampang. Untuk listening, usahakan betul untuk 1 sampai 15. Structure and written expression, usahakan betul dari 1 sampai 15. Begitupun dengan reading, usahakan betul untuk nomor 1 sampai nomor 15. Kalau semuanya sudah betul, itu skor yang muncul bisa di atas 450. Oke, ya. Sebentar, saya stop dulu. Nah, oke Bapak Ibu, so I think that's the end of our workshop today. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran besok tes TOEFL prediction ya, di jam 7. Nah, I think I need to end the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bapak Ibu. Assalamualaikum.